Hai semuanya, selamat datang di podcast kelompok 3. Nah, kali ini kita akan membahas tentang capitalize or expense. Sebelumnya, kenalin dulu nih, aku Audi Bazaira Jasmine atau kalian bisa panggil aku Audi. Dan aku, Seril Aurelia Rahman, kalian bisa panggil aku Seril. Serta aku, Baharudin Syam, bisa dipanggil Syam, yang bakal nemenin kalian ngebahas topik menarik dari dunia akuntansi, yaitu capitalize on expense. Nah, dalam dunia akuntansi, perusahaan tuh sering banget dihadapkan sama keputusan penting. Seperti apakah suatu pengeluaran itu harus dikapitalisasi atau langsung dibebankan sebagai expense. Nah, dan ternyata keputusan itu nggak sepele loh, soalnya bisa berdampak besar pada laporan keuangan, terutama pada laba bersih dan posisi aset perusahaan. Kalau pengeluaran dikapitalisasi, artinya biaya itu dicatat sebagai aset dan memberikan manfaat jangka panjang. Tapi kalau langsung dibebankan, manfaatnya cuma terasa di periode berjalan saja. Oke, jadi apa sih bedanya kapitalisasi dan expense secara sederhana? Jadi, kalau kapitalisasi itu pengeluaran dianggap investasi jangka panjang. Nilainya itu dicatat sebagai aset dan akan dialokasikan lewat penyusutan tiap periode. Jadi, bebannya itu diakui secara bertahap. Sedangkan kalau expense, semua pengeluaran langsung diakui sebagai beban di periode saat itu juga. Akibatnya, laba langsung turun di laporan laba rugi. Nah, jadi keputusan ini bisa bikin laporan keuangan itu terlihat lebih tinggi atau bahkan terlihat lebih rendah, tergantung bagaimana perusahaan mencatatnya. Menurut PSAK 16 mengenai aset tetap, suatu pengeluaran itu bisa diakui sebagai aset tetap jika dia itu memiliki dua kriteria. Yang pertama, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan dari aset itu akan diperoleh perusahaan. Dan yang kedua, biaya perolehan asetnya itu bisa diukur secara andal. Setelah diakui, aset bisa dinilai dengan dua metode, yaitu cost model dan revaluation model. Kalau cost model, nilainya dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi depresiasi. Kalau revaluation model, aset berdasarkan nilai wajarnya setelah penilaian kembali. Nah, yang sering bikin bingung itu adalah pengeluaran untuk peningkatan dan perbaikan. Kalau peningkatan atau improvement biasanya dikapitalisasi karena menambah nilai atau memperpanjang umur aset. Misalnya ganti mesin lama dengan mesin baru yang sifatnya tuh lebih efisien. Tapi kalau perbaikan umumnya itu langsung dibebankan sebagai expense karena cuma mempertahankan kondisi aset agar tetap berfungsi seperti semula. Contohnya nih, servis rutin kendaraan operasional perusahaan. Jadi, kuncinya di sini adalah apakah pengeluaran itu menambah manfaat ekonomi jangka panjang atau cuma menjaga kondisi aset tetap sama. Keputusan antara capitalize dan expense juga punya dampak berbeda terhadap laporan keuangan. Kalau dikapitalisasi, aset di neraca itu jadi lebih tinggi dan laba periode berjalannya kelihatan lebih besar karena kan bebannya ditunda. Sebaliknya, kalau beban dibebankan langsung, laba langsung turun, tapi laporan menjadi lebih konservatif dan realistis di periode tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, keputusan untuk capitalize atau expense bukan cuma soal teknis pencatatan, tapi juga soal strategi pelaporan keuangan. Kapitalisasi itu bisa membuat posisi aset dan menunda beban. Sementara expense bisa bikin laporan laba rugi itu lebih berhati-hati. Yang penting, keputusan ini harus sesuai dengan PSAK 16, kondisi sebenarnya dari aset tersebut. Oke, jadi itu aja pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast dari kelompok 3. Jangan lupa terus belajar dan jaga semangat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye!